Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah binikmati tatimmus sholihat. Bapak-bapak, ibu-ibu, di hari keempat Ramadan ini alhamdulillah Allah memberikan kita keimanan, kesehatan, kesempatan bisa melaksanakan ibadah saum Ramadan. Kemudian tadi dilanjut dengan ibadah sholat subuh, dan insya Allah sebentar lagi kita akan melanjutkan agenda kebaikan kita dengan mengikuti kajian yang insya Allah akan membahas tafsir surat Al-Baqarah, yang insya Allah ini sekitar ayat ke-20 ya Ustaz ya, ayat ke-20-an. Dan tanpa memperpanjang waktu, kita persilahkan kepada guru kita Ustaz Ari Iskandar untuk membahas ayat-ayat tersebut. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin ikhwati iman rahimakumullah, insyaallah di subuh ini sampai beberapa menit ke depan ya, kita akan thalabul ilmi, pembahasan terusan ini ya, ngahanca disebutnya itu Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 21 dan seterusnya. Nah, ini sebelum diterjemah dan juga nanti ditafsir dengan tafsir Al-Qur'anil Azim Imam Ibnu Katsir, seperti biasa kita baca dulu sama-sama bareng-bareng ayat 21 sampai 25 saja dulu. Ayat 21 sampai 25 itu, setelah itu kemudian kita terjemah dan kita coba tafsir. Semoga dibuka Al-Quran itu. Dua 21 sampai 25. Kepenak ayat Pak ya. Diawali dengan ta'awudz, setelah ta'awudz langsung ke ayat 21. Kita sama-sama Pak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ala abdina fa'tu bisuratim
min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun narallati waquduhan nasu wal hijarah u'iddat lil kafirin wa basyiril ladina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Ayat 21-nya dulu ya. Ya ayuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakum, sembahlah oleh kalian Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang Dia telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan, Dialah Allah yang telah menjadikan bumi bagi kalian itu sebagai hamparan, wassamaa binaan, dan menjadikan langit sebagai atap, wa anzala minas samai ma'an, dan Dialah Allah yang telah menurunkan dari langit itu air hujan. Fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum, maka Allah mengeluarkan dengan sebab air hujan itu samarot, buah-buahan, sebagai rizki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andadan, maka janganlah kalian menjadikan sekutu bagi Allah, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian tahu. Itu 2 ayat dulu tuh. Di Ibnu Katsirnya dipenggal 2 ayat dulu itu. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, ayat 21 22 ini menerangkan tentang tauhid. Tentang tauhid nih. Kalau di Ibnu Katsirnya bahasanya begini, syara'a tabaraka wa ta'ala fi bayani wahdaniyati uluhiyatihi. Allah menerangkan tentang keesaannya dan tentang ketuhanannya. Ini pembahasan tauhid. Tauhidnya itu la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Nah, tauhid itu, ini murojaah ya, sudah saya terangkan di tafsir Quran surah Al-Fatihah. Para ulama ada yang membagi menjadi 3 bagian, ada yang membagi menjadi 2 bagian. Intinya sama. Yang membagi 2 itu fil ma'rifah wal isbat dan fit talabi wal qasdi. Yang membagi 3 itu ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Nah, kita bahasnya yang 3 bagian ini, karena ini 2 dibahas. Yang disebut dengan tauhid rububiyah itu ifradullah subhanahu wa ta'ala bil khalqi wal mulki wa tadbir, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal penciptaan, dalam hal kekuasaan, juga
dalam hal penciptaan, kekuasaan, dan tadbir itu pengaturan. Sedangkan tauhid uluhiyah itu ifradullah subhanahu wa ta'ala bil ibadah, mengesahkan Allah dalam hal beribadah. Nah, di sini diungkap, ya ayuhan nas, wahai manusia. Manusia yang mana? Semuanya. Wabil khusus ditujukan kepada orang-orang kafir dan orang munafik yang dibahas sebelumnya. Kafir mana? Kafir mana saja, baik kafir ahli kitab ataupun kafir musyrik, khususnya kafir ahli kitab, lebih khusus lagi Yahudi. Nah, U'budu Rabbakum menjelaskan bahwa Islam agama dakwah. Sembahlah oleh kalian Rob kalian. Nah, ini tauhid rububiyah. Sembahlah oleh kalian Allah sebagai Rob. Kalau Allah sebagai Rob di tauhid rububiyah tadi diterangkan sebagai pencipta, sebagai penguasa, sebagai pengatur. Maka ayat selanjutnya di sini sambungannya, alladzi khalaqakum, sembahlah Allah saja sebagai Rob. Yang makna Rob itu yang pertama menciptakan kalian. Makanya Rob itu pencipta awalnya, artinya itu. Bukan hanya menciptakan kalian, tapi orang yang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Sembahlah Khaliq, pencipta. Jangan oleh kalian itu yang disembah itu makhluk. Kalau begitu kalian musyrik. Jadi sembahlah Khaliq, yakni Allah, pencipta kalian dan orang-orang sebelum kalian. Kalau kalian menyembah makhluk, nah itu syirik. Karena pertentangan tauhid itu kan dengan syirik. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa itu di awal Al-Baqarah kan diterangkan orang yang beriman. Tuh, iman kepada yang gaib termasuk iman kepada Allah. Diimani Allahnya itu satu, dan Allah sebagai Rob, dan Allah sebagai ilah. Tuh. Di ayat 22-nya menerangkan tentang tauhid rububiyah. Allah yang menjadikan bumi itu hamparan, langit itu atap, Allah yang menurunkan hujan, itu Allah sebagai Rabb. Sendirian itu, tidak dengan yang lain. Dan juga Allah sebagai pemberi rizki kepada kalian, itu sebagai Rabb. Nah, karenanya ayat 22 ditutup, fala taj'alu lillahi andadan. Kamu jangan menjadikan sekutu bagi Allah dengan cara menyembah makhluk, karena semuanya itu makhluk. Makhluk tidak pantas disembah. Yang pantas dan berhak disembah adalah Khaliq, Allah saja. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian tahu, di Ibnu Katsir maksudnya kalian tahu bahwasanya Allah itu sebagai Rob dan Allah itu sebagai Tuhan. Atau maknanya kalian tahu bahwasanya penyampai Quran ini adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang hak, yang benar. Tuh. Ini menjelaskan tentang la ilaha illallah. Sekaligus Islam agama dakwah. Diajak, ubudullah, sembahlah kepada Allah. Ini agama dakwah. Nah, yang didakwahi oleh Islam itu orang kafir, baik kafir ahli kitab, Yahudi dan Kristen, agama dakwah juga itu teh Pak. Jadi silih dakwah ya teh. Yahudi disebut agama dakwah, Kristen disebut agama dakwah. Dasarnya nanti ada di di Al-Baqarah juga tuh ayat berapa ya? 130-an lah, 132 atau 13 berapa? Qalu, mereka mengatakan kunu hudan au nasoro tahtadu, jadilah kalian itu Yahudi atau jadilah kalian itu Kristen, tahtadu, pasti kamu mendapat hidayah, pasti kamu dapat petunjuk. Kul bal millata Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin, katakanlah bahkan agama Ibrahim itu adalah yang lurus. Ibrahim bukan termasuk
orang musyrik. Ini disambungkannya dengan Ibrahim. Kalau nggak salah 132 itu tolong dicek deh. 135 Pak ya, di Al-Baqarah ya. Al-Baqarah 135 itu. Nah, kata Yahudi, jadi kamu Yahudi, kamu benar dapat petunjuk. Kata Kristen, jadi kamu Kristen, kamu dapat petunjuk. Semuanya menyatakan pengikut Ibrahim. Jadi agama dakwah sama ini. Lalu orang-orang kafir musyrik agama dakwah juga, agama dakwah. Buktinya dalam sejarah kita tahu ketika Islam awal kali datang, kemudian dipeluk oleh orang-orang yang minoritas ya. Orang-orang yang memang umumnya menengah ke bawah lagi ekonominya ini. Para budak. Nah, ketika tuannya tahu kan disuruh murtad lagi. Keluar kamu dari Islam, tetap berada dalam ajaran agama nenek moyang. Berarti kan dakwah juga itu. Jadi Islam agama dakwah, yang didakwahi oleh Islam itu agama-agama dakwah juga. Nah, ini Ibroh ya, diambil 2122 itu. Kalau begitu, kenapa kita mesti mendakwahi agama-agama selain Islam? Jawabannya karena mereka salah. Itu. Lalu kenapa orang Yahudi berdakwah agar orang-orang masuk Yahudi? Karena menurut Yahudi, selain Yahudi itu salah. Begitupun menurut Kristen, begitupun menurut agama-agama yang lain. Karena kalau tidak menganggap agama selain agamanya itu salah, untuk apa didakwahi? Gitu Pak. Ya. Kalau memang menganggap agama di luar agamanya itu tidak salah alias benar, untuk apa didakwahi? Kan matak didakwahi kan salah. Nah, maka saya jadi bertanya, orang yang memiliki pemahaman pluralisme, semua agama itu benar, itu agamanya apa? Agamanya apa? itu harus dijawab tuh. Karos tuh Pak punya. Jadi orang yang mengatakan semua agama itu benar, saya mau tanya, agamanya apa? Karena semua agama itu berdakwah. Kenapa didakwahi? Karena dianggapnya salah. Kalau memang semua agama itu benar, untuk apa Islam mendakwahi mereka? Untuk apa mereka dakwah kepada kita? Itu, ini tentang la ilaha illallah. Lalu ayat berikutnya 23, 24, wa in kuntum fi raibin, jika kamu itu ragu-ragu mimma nazalna ala abdina, tentang apa yang kami telah turunkan kepada hamba kami, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bisuratin min mislih, buatlah oleh kalian satu surat yang seperti Quran itu. Wad'u syuhada'akum min dunillah, serulah oleh kalian penolong-penolong kalian dari selain Allah, in kuntum shodikin, jika memang kalian benar. Fa'ilam taf'alu, jika kamu tidak bisa melakukan itu, walan taf'alu, sampai kapanpun kalian pasti tidak akan bisa melakukan itu. Fattakun naro, maka takutlah oleh kalian api neraka, allati waquduhan nas wal hijaroh, yang bahan bakarnya itu manusia dan batu, wa'iddat lil kafirin, disediakan bagi orang-orang yang kafir. Ayat 23, 24 menerangkan tentang Muhammadun Rasulullah. Kalau tadi mah 21, 22 menerangkan la ilaha illallah. Kalau 23, 24 ini menerangkan tentang Muhammadun Rasulullah. Ini ketika orang-orang kafir itu didakwahi oleh Rasul SAW. Lalu kemudian Rasul menyatakan Allah berfirman seperti ini, seperti ini, seperti ini, gitu ya. Quran turun itu sebagai kalamullah deh. Nah, kemudian mereka menolak. Cara menolak mereka macam-macam. Salah satu diantaranya mereka menolak bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Nah, lalu Rasul menyatakan, ini bukan ucapanku, ini adalah kalamullah yang diwahyukan kepadaku. Kan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, itu wahyu. Rasul menyatakan, saya mendapatkan wahyu dari Allah melalui perantara malak Jibril.
karena Muhammadnya sudah didustakan sebagai Rasulullah, mereka mau tidak mau harus mendustakan bahwasanya itu wahyu yang turun kepada Rasul. Karena itu mereka ganti. Kalaupun kata mereka ini, kalaupun yang bernama Muhammad itu mendapatkan bisikan-bisikan, itu bukan wahyu tapi setan, cina gitu. Itu bisikan setan. Jadi dianggapnya Rasul itu kemasukan setan. Itu ada tuh di tafsirnya sudah ya dulu itu waktu pembahasan juz 30 eta nu poho deui teh nya. Nuzul apa itu sabab nuzul Quran surah Ad-Duha. Itu lama tidak turun wahyu kepada Nabi SAW. Kemudian ada seorang perempuan musyrik, tidak disebut namanya di riwayat Imam Bukhari, itu seorang perempuan musyrik datang lalu bilang begini kepada Rasulullah, ma'ara syaitonaka illa qad tarakaka. Hei Muhammad, aku tidak melihat setanmu kecuali kamu ditinggalkan oleh setanmu itu. Ini menjadi dalil bahwa orang-orang kafir itu memperhatikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Gerak-geriknya diikuti itu. Jadi kalau Rasul menyatakan firman Allahnya begini, mereka ingin tahu. Lalu gerakan dakwahnya begini, mereka ingin tahu. Sampai mereka tahu wahyu itu lama tidak turun kepada Nabi, sampai tahu itu. Karena terus gitu di mata-matai. Nah, kata si perempuan ini, mana setanmu itu? Oh, sudah lama tidak berbisik kepadamu, katanya. Itu. Dan Rasul itu lama tidak dapat wahyu. Dari situ secara manusiawi pan sedih, Pak. Iya, kenapa juga wahyu belum turun, agak lama nih. Nah, dari situ turun Quran surah Ad-Duha. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak membencimu, gitu. Ya, di situ. Tuh dianggapnya tuh Allah tuh apa, saya teh salah apa, dan lain sebagainya. Itu disebutnya itu bisikan setan, itu terus dibantah seperti itu. Nah, maka di ayat 23 ini menerangkan mukjizat Quran. Kalau memang itu bisikan dari setan, berarti bisikan dari makhluk tuh. Atau itu adalah buatan Muhammad sendiri, karena mereka menyatakan itu mah made in Muhammad, bukan kalamullah, katanya. Iftaroh, dibuat-buat sendiri oleh Rasul SAW, oleh Muhammad, kata mereka itu. Kalau memang seperti itu bukan kalamullah sebagaimana yang kalian sangkakan itu. Kalau memang kamu yang benar, Muhammad yang salah, fa'tu bisuratin min misli. Sok atuh hese-hese teuing, buat saja satu surat seperti Quran. Asalnya ini di Quran surah Hud ayat ke-13, mereka ditantang fa'tu bi asyri suar, buat 10 surat seperti Quran. Itu bisa kan? Sampai turun lagi tantangannya, fa'tu bi suratin min misli, tong 10 surat terlalu banyak, satu surat saja yang terpendek. Surat nupang pondokna ayatnya seberapa hiji, Pak? Di Quran itu 3 ya? 3 di Al-Asr, Al-Kausar, itu 3 semua. 3 ayat saja buat. Pasti kamu bisa. Kalau memang itu buatan Muhammad, karena Muhammad makhluk. Kalau memang itu bisikan setan yang dimaksud dengan jin, pasti kamu juga bisa, karena jin juga makhluk. Tapi kalau kamu tidak bisa, maka itu adalah kalamullah. Ditantang itu. Ini pembahasannya di Ijaz Quran ini. Apa mereka bisa membuat itu? Padahal mereka ahli bahasa Arab, kerma orang Arab deh. Tapi tidak bisa. Aya nu maksakeun aya, Musailamah al-Kadzab. Eta oge kagok geus ngaku nabi deh. Ketika Nabi SAW masih hidup. Karena dia ngaku nabi, otomatis dia juga mendapatkan wahyu juga, katanya turun kepada saya. Maka Musailamah waktu itu mencoba membuat Quran tandingan atau surat tandingan Al-Asr. Yang wal asri itu dengan mengatakan, turun kepadaku ya wabir innaki anti udhunani wa sadr wasairuki hafrunakar. 3 ayat seluruhnya berakhiran huruf ro. Sama siga Al-Asr wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Tapi ketika Musailamah menyatakan seperti itu, tidak ada orang yang mau mengikuti. Naon modal gitu patut gitu. Naon cenah modal gitu. Sampai kawannya sendiri Amr bin As radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam menyatakan, bagaimana menurut kamu Amr, ini yang turun kepadaku wahyu ini? Amr sendiri sahabatnya bilang,
begini, tukang wadul mana macam itu. Tidak ada yang bisa. Sampai saya baca di At-Tibyan fi Ulumil Quran nyatakan begini. Ada dua orang yang dia sangat fasih bahasa Arab, dia tahu berbagai macam bahasa, baik bahasa manusia, bahasa syair tingkat tinggi, bahasa jin, bahasa dukun, bahasa manawai apal. Itu dua orang itu, namanya itu ada Utbah bin Robi'ah dan ada Al-Walid bin Mugiroh. Doaan ya orang Arab itu. Nah ini dipanggil oleh Abu Jahal. Sok coba kan Anda ini yang paling mengerti bahasa manapun Anda tahu. Anda juga yang paling kaya. Nah cobalah ngobrol dengan yang namanya Muhammad, lalu coba dengarkan yang dia ucapkan itu, sehingga kita bisa tahu itu dari mana itu kata-kata seperti itu. Oh iya, cenah siap, saya mau ke sana. Datang kepada Rasulullah SAW. Nah ini Utbah bin Robi'ah itu. Kemudian ketika datang, bilang kepada Nabi, siapa yang lebih hebat? Kamu apakah Abdul Muthalib? Lalu bagaimana begini? Bagaimana suku Quraisy dan sebagainya. Nabi diam saja. Itu ngobrol kan itu dia. Nabi diam saja. Setelah beres, pasti udah capek itu. Lalu kata Nabi SAW, sudah? Iya, sudah. Kalau begitu dengarkan. Dibacakan Quran surah Fussilat kalau nggak salah itu. Ayat 1 sampai 13. Quran surah Fussilat 1:13 dibacakan, dia dengarkan itu Utbah bin Mugiroh itu. Dengarkan, dergepkeun macam orang. Setelah beres di situ, jug ngahulang Pak. Apa ngahulang itu? Apa namanya? Apa Pak? Termenung gitu. Setelah itu tidak ada kata-kata lagi, langsung balik kanan pulang. Nah orang-orang Quraisy waktu itu tahu itu Utbah bin Mugiroh itu sedang berdiskusi dengan Muhammad katanya. Kita ingin tahu apa itu. Tapi ini sedang ngumpul di sini, dilewat saja dia pulang masuk ke rumah. Sambil termenung itu, di rumah diam. Maka Abu Jahal waktu itu bilang, kenapa begitu ya? Orang-orang waktu itu menyangka orang kafir, wah ini sudah mengikuti agama Muhammad. Kalau begitu. Maka Abu Jahal nyusul ke rumahnya. Mang kenapa begitu? Itu katanya orang-orang sudah menunggu, Anda dianggapnya itu sudah mengikuti agama Muhammad. Tidak, nggak begitu. Ya dianggapnya begitu. Marah dia. Utbah bin Robi'ah itu. Ya sudah, saya datang ke sana. Iya, berikan penjelasan. Datang ke situ, kemudian dia bilang begini. Ini di At-Tibyan tuh ya. Siapa yang paling tahu tentang bahasa Arab di situ? Anda. Siapa yang paling tahu tentang bahasa syair, bahasa kuhan, dukun, bahasa jin, ini dan lain sebagainya? Anda. Nah sekarang kalau kalian mau tahu yang diucapkan oleh Muhammad itu, saya tidak tahu dari mana. Di mana cina itu. Kata-katanya kok seperti itu bukan kata-kata dukun, bukan itu. Dan harus kalian ketahui bahwasanya yang namanya Muhammad sepengetahuanku dan sepengetahuan kalian bukan pendusta. Kapan dia berdusta? Tunjukkan kepadaku satu kali saja, kata Utbah bin Robi'ah. Dia bukan pendusta, dan apa yang dia ucapkan itu saya tidak tahu bahasa mana. Tapi kalau kalian ingin tahu, yang dia ucapkan itu kata-kata yang bermakna dan sungguh manis gitu. Halawah itu manis. Geus moal aya deui tandingan juga gitu mah tuh. Nah, orang-orang nyedak nanya, atuh cenah Kang sing jelas bahasana naon ieu? Mirip-mirip kemana lah? Ya kalau mirip-mirip sih saya bisa prediksi mirip syair, matak disebut syair majnun, tukang syair nu gelo. Dibantah lagi nanti turun Quran surat anu dan lain sebagainya. Jadi orang-orang Arab pun sudah tahu dan sadar, yang mengerti bahasa Arab tingkat tinggi, bahwasanya itu bahasa bukan buatan manusia. Itu benar-benar kalam Allah. Nah ini disebut mukjizat. Kan Quran itu sebagai mukjizat. Ini panjang pembahasannya, saya singkatkan begini. Mukjizat itu Pak, Bu ya, turun kepada seorang Rasul. Arti dari mukjizat itu melemahkan. Maksudnya orang-orang lemah dan tidak sanggup membuat yang seperti itu. Itu arti mukjizat. Tapi kalau mukjizat itu maksud diturunkannya mukjizat bukan untuk melemahkan manusia. Karena untuk membuktikan manusia itu lemah tidak perlu menurunkan mukjizat. Geus lemah dengan sendirinya. Maksud mukjizat diturunkan itu, kalau dari maksudnya ya, untuk menerangkan bahwasanya orang itu adalah Rasulullah. Makanya wa in kuntum fi raibim mimman nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mislih.
Kami menurunkan Quran sebagai mukjizat dengan maksud menyatakan bahwa Muhammad itu benar-benar Rasulullah. Dan ini adalah kalamullah. Kalau ini bukan kalamullah, kamu pasti bisa buat. Buktinya kan tidak. Gitu. Itu makna 23, 24. Asetah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Lalu kemudian di ayat 25, wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat, berikanlah kabar gembira olehmu kepada orang beriman dan beramal soleh. Iman kepada seluruh yang mesti diimani, beramal soleh dengan anggota badannya. Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar, bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya anhar, sungai-sungai. Kullama ruziku minha min thamarati rizqa, setiap kali mereka diberi rizki di surga itu dari buah-buahan, ya, sebagai rizki makanan. Qalu, ahli surga mengatakan, hadzal ladzi ruzikna min qablu, inilah yang kami pernah diberi rizki sebelumnya, sigakir. Wa utubihi mutasyabiha, dan kami diberi yang serupa. Walahum fiha azwajum mutahharah, dan bagi mereka di surga itu ada pasangan yang disucikan. Wahum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Kalau orang-orang setelah didakwahi itu masih tetap tidak mau beriman, tetap kafir, tetap munafik, maka mereka akan masuk neraka. Waquduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya itu adalah batu dan manusia. Tapi bagi orang yang beriman, dan kalau mereka mau beriman, pasti masuk surga. Iman dan amal soleh. Lalu disebutkan di surga itu akan diberikan buah-buahan. Nanti diberikan buah-buahan. Buah di surga siga kumaha sih Pak Bu? Aya di surga aya pisang. Cing, aya di surga pisang, di surga siga pisang di urang teu? Nah? Teu apalnya? Aya di surga aya apel teu? Teu aya nya. Kumaha mun ahli surga hayang apel atuh? Ada ya? Ada. Apelnya sama dengan apel di dunia gini enggak? Sama teu? Sama. Kalau memang beda, tahu dari mana kita itu apel? Pak, nya sagala aya. Nah, sagala aya. Eta anu aya teh sami sapertos ayana di alam dunia. Wujudna teh sama. Tah ieu dalilna. Karena kalau beda, tahu dari mana kita itu apel? Sok hoyong naon? Hoyong apel, nu kumaha apel teh? Duka atuh cenah, banyak gitu. Sama, Pak. Warnanya sama, bentuknya juga sama. Nu ngabedakeun teh rasa. Ini di Ibnu Katsir disebut ini, ketika mereka diberikan buah-buahan, mereka bilang hadzal ladzi ruzikna min qablu, maknanya bisa dua. Oh, ini buah-buahan kami pernah diberi rezeki ini sebelumnya. Maksud sebelumnya yang pertama di dunia, kami juga di dunia pernah merasakan buah ini. Sekarang ada lagi di surga yang ini. Atau min qablu itu di surga mereka dikasih buah satu buah misalnya. Setelah dimakan, datang lagi pengantar buah-buahan. Oh, cenah iman ubieu. Tadi juga kami makan buah ini. Sekarang kok dikirim lagi? Gitu maksudnya. Wa utubihi mutasabiha, mereka diberi yang serupa, sama sih gitu. Jadi buah anggur di surga sama bentuknya, warnanya dengan buah anggur di dunia, yang beda rasa. Nah, maka ada beberapa riwayat ya, saya pilih satu, disebutkan ketika imak katanya yang dulu di dunia buahnya seperti ini, atau yang tadi kami makan, fatakulul malaikatu, maka malaikat itu berkata, kul, sudah makan saja, sok makan aja. Fallaunu wahidun wa ta'mu mukhtalifun, warnanya memang sama dengan yang tadi atau sama dengan yang ada di dunia, tapi wa ta'mu mukhtalif, rasanya beda. Juga kumaha tah rasana, penting mah beda weh, pasti lebih enak atuh. Manya weh henteu, pasti lebih enak.
Juga di sana ada azwajum mutahharoh, pasangan yang disucikan. Itu disucikan tuh maksudnya kalau perempuan itu tidak haid, ya, tidak BAB, tidak kencing, juga tidak hamil. Silahkan itu. Itu disebutnya bidadari surga. Istilahnya di hadis itu hurul in, bidadari surga. Itu di surga mah disayogikan segala rupin ayat. Syaratnya iman dan amal saleh. Pertanyaannya, ai iman dan amal saleh hese itu? Hese itu butuh perjuangan, butuh pengorbanan, ya, tidak gampang. Maka nanti di beberapa ayat di Quran Allah menyatakan, apakah kalian mengira itu apa tuh? Apakah kalian akan dibiarkan setelah kalian menyatakan beriman? Orang-orang dulu sudah diuji oleh Allah, keimanannya teruji. Ada yang dibunuh, ada dengan cara ini, dengan cara ini, dengan cara ini. Orang keimanan diuji itu Allah. Ini tuh bukan hal yang mudah, ini susah. Ini. Makanya saya pernah bahas, hidup itu pasti punya masalah. Itu sebagai ujian. Dan masalah itu tercermin di wajah. Nah, saya lihat wajah bapak ibu, wajah bermasalah wungkul sama dengan saya. Nah, dah hirup atuh. Nah, itu kan saya pernah sampaikan begitu ya. Justru kalau orang bilang saya tidak punya masalah, mohon maaf saya tidak punya masalah. Kok ngomong gitu nanti bermasalah gitu. Nah, bicaranya begitu. Itu masalah-masalah itu ya ujian. Diuji oleh Allah itu. Itu disebutnya hurul in. Lebih baik hurul in atau istri kita di dunia, Pak? Nah, istri kita di dunia ya? Iya. Di hadis juga disebutkan begitu. Karena sholat mereka, karena saum mereka, karena ibadah mereka, karena ketaatan mereka, maka istri kita di dunia lebih baik dibandingkan bidadari surga. Lebih baik itu. Kalau ditakdirkan kita ahlul jannah, maka bapak mau memilih pasangan istri di dunia dulu, udah pasti lebet surga dua nana, atau memilih bidadari surga. Milih mana tak? Ibu masuk surga, di sana bidadarannya juga ayat tuh, gitu teh. Ya, suami juga masuk surga. Ibu mau pilih dengan suami ibu di dunia dulu atau dengan bidadari surga, Bu? Tong dijawab lah. Nah, di dunia ya mah, dangke di akhirat mah, di surga mah bebas pada mana we. Mun dijawab di dunia bisa omongan. Kata di rumah teh, naon bapak tadi ngajawab naon? Beda darinya cenah tuh. Kada teh hese teh. Karena eta mah datos di ditu mah kumaha urang we. Nah, itu diberikan semangat giro surga teh nikmatnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalaulah diuji di dunia, tetap saja iman, tetap saja amal soleh. Meskipun itu berat, jalani saja. Karena problematika hidup itu sudah Allah sediakan jalan keluarnya. Maka di Quran disebut la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Jalani saja, nanti akan berakhir manis. Lalu ayat 26, berapa menit lagi ini Ustaz nih beres ya? Aduh saja ya, tenaga sesa itu ya. Satu ayat ya. Nah, ini singkat aja dua ayat 26 27. Innallaha la yastahyi ayadriba masalan ma ba'udatan fama fauqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perumpamaan sebesar nyamuk atau yang lebih kecil dari nyamuk. Fa'amal ladzina amanu, maka adapun orang yang beriman, faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim, mereka tahu bahwasanya itu adalah benar dari Rabb mereka, itu adalah firman Allah. Wa ammal ladzina kafaru, adapun orang kafir, fayaquluna, mereka mengatakan, madza aradallahu bihadza mathala, apa maksud Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu dalam Quran? Yudillu bihi katsira, Allah menyesatkan banyak orang dengan sebab perumpamaan itu. Wa yahdi bihi katsira, dan Allah memberikan petunjuk kepada banyak orang dengan sebab perumpamaan itu.
wa ma yudillu bihi illal fasikin, tidaklah Allah menyesatkan dengan perumpamaan itu melainkan orang-orang fasik. Ayat ini ada sabab nuzulnya. Sabab nuzulnya ada dua di Ibnu Katsir. Orang-orang kafir munafik itu bilang, toh kenapa Allah membuat perumpamaan-perumpamaan seperti itu? Ini kan katanya Quran itu kalamullah. Masa kalamullah membuat perumpamaan seperti halnya di ayat yang ke-17 misalnya. Mathaluhum kamathalil ladzi istauqada naro. Itu kan perumpamannya. Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api, ketika api itu menerangi sekeliling mereka, kemudian api itu hilang lenyap dan mereka tidak tahu jalan. Itu kan perumpamaan. Atau au kasayyibim minas samai dan seterusnya. Mereka itu seperti hujan yang turun dari langit, hujan lebat disertai aya guludug, ada petir, ada gelap, mereka ketakutan. Setiap kali petir menyambar ada cahaya, mereka jalan, tidak ada itu mereka gelap, tidak berjalan. Itu kan perumpamaan semua. Lalu juga ada perumpamaan tentang Al-Ankabut. Al-Ankabut itu apa? Laba-laba. Perumpamaan tentang ini, tentang ini, tentang ini di Quran. Mereka menanyakan, kritis ya, kenapa Allah membuat perumpamaan-perumpamaan seperti itu? Asa teu pantes, masa kalamullah siga kitu? Tuh, dikritisi orang-orang munafik. Maka ayat ini turun, ayat 26. Allah tidak malu membuat perumpamaan. Bahkan kalaupun membuat perumpamaan seperti nyamuk atau yang lebih kecil dari nyamuk, Allah tidak malu kalau untuk mengungkap kebenaran. Nanti orang yang beriman itu mengatakan semua kalamullah itu adalah benar kalamullah. Orang yang kafir itu bilang nanaonan atau ada kalamullah, ada perumpamaan-perumpamaan begitu. Nah, gitu. Jadi di sini memakai perumpamaan ba'udoh, nyamuk. Di Ibnu Katsir diungkapkannya begini, kenapa ba'udoh? Karena nyamuk itu kalau dia lapar hidup, tapi kalau sudah kenyang mati gitu. Ini perumpamaan dunia. Tak iya Pak Abu sedikit ya. Perumpamaan di Quran disebutnya misil. Eta teh rada hese eta. Di tafsir-tafsir itu diungkap itu rada hese. Ini maksud kalamullahnya ini apa gitu. Maka ulama salaf ketika baca Quran lalu ada perumpamaan model nyamuk segini atau diumpamakan seperti hujan, diumpamakan seperti orang yang menyalakan api, lalu mereka tidak tahu maksudnya apa ini. Mereka nangis. Duh ya Allah, maksudnya apa? Tuh. Sampai gitu. Maka di tafsir diungkap ba'udoh nyamuk teh kitu, perumpamaan dunia ini. Maksud perumpamaan dunia teh harus kita bedakan dulu Pak Bu antara makan hidup untuk makan dan makan untuk hidup. Kalau binatang termasuk juga nyamuk ini hidup itu untuk makan. Makanya di Ibnu Katsir disebutkan mereka lapar, mereka baru hidup berkeliaran kemana-mana, sudah kenyang cicing gitu sampai kapayahna. Binatang itu mereka itu hidup untuk makan. Manusia itu makan untuk hidup. Nah, orang kafir termasuk orang munafik itu disepertikan dengan binatang diwakili oleh ba'udoh, nyamuk. Mereka itu hidup untuk makan. Dan ibadahnya kan bukan kepada Allah. Terus gitu lapar cari uang, terus makan wareg kan gitu. Ya mereka tidur istirahat, lapar lagi makan lagi. Mereka itu hidup untuk makan. Nah, kalau binatang hidup untuk makan itu sampai mati, beres, mau ke akhirat, mau dihisab. Tapi orang kafir itu hidup untuk makan sama seperti binatang, nanti akan dihisab. Nah, hari binatang itu dihisab, ada orang kafir dihisab, mata disebutnya seperti binatang. Nah, ini misal, seperti binatang, binatang bukan? Bukan, cuman ada perserupaan. Mata orang teh itu tong salah kita. Ayat menyebutkan siga monyet jeung siga jelema. Mending nu mana? Sopa. Itu Bu, mun anu menyebutkan
mana mah siga monyet cenah. Atau mending kan mana mah siga jelema cenah. Mending nu mana? Mending siga monyet. Mending siga monyet atuh. Mana mah siga jelema cenah. Jelema lain tuh. Bukan, mana mah siga monyet geus puguh jelema teh. Da banyak kikituan kasato. Ya. Jadi ini namanya tasbih perserupaan. Orang kafir itu seperti binatang. Binatang bukan? Bukan, hanya ada perserupaan. Dari segi apa perserupaannya? Binatang itu dia itu hidup untuk makan. Orang kafir gitu. Sampai matinya begitu. Tapi binatang tidak dihisab, orang kafir akan dihisab. Karena neraka itu. Nah, manusia itu harusnya makan untuk hidup. Yang nanti dengan makan itu manusia bisa hidup dan bertambah tenaganya. Untuk apa tenaganya itu? Untuk ibadah. Makanya ketika makan doa nanti minta keberkahan. Allahumma barik lana. Ai berkah teh dua. Berkah itu artinya bertambah dan bertambahnya dalam kebaikan. Kalau makan ada yang bertambah tenaga ya, berkah atau itu makanan belum tentu, karena maling oge ngarah lumpat natarik dahar heula teh. Koruptor juga kalau mau korupsi itu kan makan dulu, ngarah cerdas mikirnya, bukan sebatas bertambah tapi bertambahnya dalam kebaikan. Ketika kita makan bertambahlah tenaga, tenaga itu kita pakai untuk kebaikan, ketaatan, itu baru berkah. Maka manusia itu makan untuk hidup, yang nanti dapat tenaga, tenaganya untuk ibadah. Kalau untuk ibadah taeta muslim. Nah, ku orang-orang munafik mah dilelewe. Perumpamaan model apa seperti itu? Yang seperti itu disebut kalamullah. Nah gitu hese. Nah ku orang mah kedah kahartos. Maksudna mah siga gitu. Terakhir orang fasik. Fasik itu artinya khuruj, keluar. Orang fasik diartikan ayat 28, alladzina yanquduna ahdallah min ba'di misaqih, orang yang melanggar janji Allah setelah teguhnya janji itu, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala, memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambung, wa yufsiduna fil ardi, mereka berbuat maksiat di bumi, ulaika humul khosirun, mereka orang-orang yang rugi. Orang fasik itu orang yang keluar dari aturan syariat Islam, orang yang maksiat, barijeng apal eta teh maksiat, eta fasik mah gampang. Kalau ada orang Islam yang tahu sholat 5 waktu itu wajib, ngahajawe teh sholat, eta fasik lo gitu. Orang tahu bahwa bayar zakat itu, mengeluarkan zakat itu wajib, tapi tidak bayar zakat, eta fasik lo gitu. Waktu itu saya artikan orang fasik itu contoh sederhana keseharian. Di lampu rambu lalu lintas kita tahu kalau lampu merah berhenti, kalau ada yang melanggar kita fasik jelema teh. Hejo teh maju, ik hejo kadon eureun ngahalangan batur teh. Eta fasik teh. Padahal dia tahu kalau hijau itu maju. Ngahaja we eureun. Lalu saya juga ambil contoh orang yang mungkus sampah, lung kawalungan. Dia tahu itu teh salah. Naon buktina tahu salah? Rek micen culang cileung heula. Ya bener betul kudu calang cileung atuh. Sok tonton yeuh lung eta bener. Ieu kan culang cileung heula bisa aya batur. Eta jalma fasik. Nah, maksud fasik di sini dinyatakan bahwa orang kafir dan orang munafik itu tahu bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, yang diucapkannya adalah kalamullah, tapi mereka kekeh betekeh tetap berada dalam kekafiran. Makanya di akhirnya disebut humul khosirun, orang yang rugi. Rugi itu akhirnya ke neraka. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, cekap segitunya. Aduh, suara juga sudah begini. 27 dulu itu di Cirian.
Nanti ingatkan saya pembahasan selanjutnya ayat 28 dan seterusnya. Saya serahkan ke Ustaz. Terima kasih Ustaz Aris. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah membahas cukup padat, jadi mulai dari tauhid, kemudian tadi kita juga membahas tentang perumpamaan, kemudian nikmat Allah di surga, dan yang terakhir tentang karakter orang fasik. Maka Bapak Ibu dipersilahkan, ada waktu untuk tanya jawab. Jika ada Bapak Ibu bertanya, silakan Pak Wawan. Terima kasih Pak. Tadi Bapak sampaikan bahwa semua agama itu beda ya Pak. Sementara ada seorang dari haji Pak yang mengatakan bahwa semua agama itu sama, maka itu termasuk orang yang fasik. Ada seorang dari haji mengatakan semua agama sama, maka orang tersebut termasuk. Oh, apakah orang yang mengatakan semua agama itu sama, apakah termasuk orang fasik? Samanya itu sama dalam hal apa? Sama dalam hal punya kitab suci, ya iya itu. Sama dalam hal punya keyakinan, ya iya gitu. Sama dalam hal benarnya, nah itu jadi masalah. Gitu Pak. Ya, kalau disebutkan semua agama itu sama, sama naon harus jelas itu. Sama-sama punya kitab suci, ya memang gitu. Tapi kalau semua agama itu sama, sama apa? Sama benarnya, nah itu yang aneh menurut hemat saya. Ya, itu aneh itu. Gitu. Disampaikan dalam pernyataannya Pak, dan kebetulan itu adalah seorang pimpinan ormas Islam gitu Pak. Ya. Pengikut-pengikutnya juga jadi fasik. Ya. Apakah fasik itu? Ya, kalau dia tahu bahwasanya itu salah, kemudian dia membenarkan, ya fasik. Tapi kalau dia tidak tahu, ya itu mah al-jahlu, bodoh. Kan fasik itu dia tahu itu teh benar, tapi dia nyatakan salah. Dia tahu itu salah, tapi dia nyatakan benar, masih. Jadi apakah dia orang yang fasik? Ya kalau memang dia tahu pernyataan itu salah tapi dia menyatakan begitu, itu adalah benar, ya fasik. Tapi kalau dia tidak tahu, ya al-jahlu saja hemat saya. Belum tahu saja. Itu ya Pak. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalau kita melalaikan perintah Allah itu sudah termasuk selain itu? Misalkan sholat, kalau kita melalaikan perintah Allah dari mulai sholat, zakat, puasa, kemudian haji, dan ada orang misalkan sudah mantap berhaji, kemudian sampai bertahun-tahun tidak pura-pura tidak merasa itu sudah menghilangkan sholat. Apakah itu musyrik gitu ya? Silahkan saya nanya kan syirik. Musyrik sementara ini. Apakah itu syirik? Yang jelas itu fasik. Itu fasik. Karena kalau mau dikatakan musyrik, itu yang menjadi al-aslu iman itu hati. Hati. Maaf Pak Ustaz, kalau dia seumpama contoh dia sudah berkewajiban berhaji, kemudian tidak melakukannya dalam waktu itu, kemudian dia meninggal, itu Berdosa. Punya berdosa. Kalau dia sudah mampu haji tapi tidak haji, dia berdosa. Sebagaimana orang yang sudah akil balik, dia wajib sholat tapi tidak sholat, dia berdosa. Apakah itu musyrik? Ente jauh tinggi mah, terlalu jauh. Kecuali kalau dia tidak melakukan haji dan sholatnya itu karena sudah tidak percaya Quran kalamullah, tidak percaya Muhammad adalah Rasulullah, maka itu baru syirik. Bukan karena tidak haji dan tidak sholatnya, tapi karena rusak tauhidnya, rusak tauhidnya. Wallahu a'lam. Terima kasih. Yang terakhir dari ibu-ibu, kalau ada, silakan ibu-ibu. Atau sudah cukup ya Bu? Cukup. Baik Ustaz, nampaknya sudah Nah, ya. cukup.
Alhamdulillah Bapak-Bapak, kita tadi sudah membahas beberapa ayat yang sangat padat. Kita berdoa mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa untuk majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hehehe